Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukasala Tirtayasa. Saya dari Ilmu Komunikasi 6C Humas. Di sini saya ingin memenuhi tugas perkuliahan Public Speaking yang diberikan oleh Pak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Mirza, SIKOM, MIKOM selaku dosen Public Speaking. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen semua dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan bertema peran PR korporat dalam menghadapi era bisnis online offline di Indonesia. Public relation menjadi ikon terpenting di era industri digitalisasi yang berperan sebagai mediator komunikasi atau media penghubung pesan. Revolusi komunikasi berbasis digital menyebabkan peran humas menjadi sangat penting saat ini. Di era yang modern saat ini, setiap orang dituntut agar harus melakukan komunikasi untuk dapat mengupdate informasi. Kemunculan internet dan teknologi komunikasi terhadap PR bisa berbentuk hanya sebagai revolusi komunikasi berbasis digital menyebabkan peran humas menjadi sangat penting saat ini. Di era yang modern saat ini, setiap orang dituntut agar harus melakukan komunikasi untuk dapat mengupdate informasi. Kemunculan internet dan teknologi menjadi awal masuknya zaman revolusi digital. Perkembangan public relation PR baik sebagai ilmu maupun profesi tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi. Pengaruh teknologi komunikasi terhadap PR bisa berbentuk hanya sebagai media PR atau menjadikan sebuah kegiatan PR yang memiliki perspektif baru sehingga muncul istilah cyber PR. Perkembangan komunikasi di era digital menurut praktisi public relation agar dapat beradaptasi dengan memanfaatkan media baru untuk menjalin komunikasi menjangkau seluruh khalayak dengan cara yang sederhana, cepat dan efektif. Hal ini pun membuka peluang bagi praktisi PR untuk mengumpulkan informasi, menyampaikan pesan, serta memantau opini publik terhadap isu yang berkaitan dengan perusahaan dengan memanfaatkan media baru. Pandemi virus corona bukan hanya sekadar bencana kesehatan. Virus yang dikenal sebagai COVID-19 telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya industri besar, pandemi virus corona telah membuat pelaku UMKM di Indonesia mulai gelisah. Unit usaha mikro, kecil, menengah UMKM menjadi salah satu sektor yang dampak cukup hebat akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menko UKM RI Teten Masuki menyebutkan bahwa hal ini disebabkan karena usaha UMKM bersifat harian dan banyak mengandalkan interaksi langsung, sehingga adanya pembatasan PSBB dan social distancing tentu saja membuat permintaan turun drastis. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kegiatan ekonomi suatu perusahaan tidak mungkin hanya fokus untuk memproduksi
suatu barang atau produk saja, melainkan juga bagaimana pendistribusiannya ke konsumen. Salah satu bauran pemasaran yaitu strategi promosi. Pada zaman yang semakin modern ini, perusahaan membuat strategi promosi yang tidak hanya secara offline atau promosi langsung, tetapi juga menggunakan media sosial atau media online. Marketing itu ada dua, online dan offline. Kalau sekarang marketing offline itu marketingnya adalah untuk memperbesar konsumen, pelanggan maupun jaringan atau dalam hal ini reseller. Dan kalau offline strateginya adalah bagaimana sih membuat website, Instagram, Facebook, fanpage, Twitter, WhatsApp, dan Telegram kepada konsumen. Apalagi dengan adanya penerapan social distancing akibat dampak wabah COVID-19 ini yang mengharuskan pertemuan antara penjual dan pembeli tidak dapat dilakukan secara tatap muka, melainkan secara online. Pemasaran berbasis internet ini sangat mempermudah perusahaan maupun perorangan untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Hubungan masyarakat mencakup interaksi antar kelompok, baik itu dalam maupun luar suatu perusahaan. Pengusaha batik di Kampung Batik Pesidon dan pengusaha batik di Kampung Batik Wiradesa. Interaksi yang sudah sering dilakukan akan memberikan kesan terhadap suatu perusahaan. Hubungan masyarakat biasanya dilakukan guna membentuk suatu publisitas, merilis media, sponsorship, relasi komunitas, word of mouth. Pemasaran langsung di reach marketing. Pemasaran secara langsung diterapkan oleh Batik Pesisir Pekalongan. Pemasaran ini dilakukan tanpa perantara. Personal selling, penjualan personal ialah strategi pemasaran dengan komunikasi secara langsung dan tatap muka. Seorang marketing diharuskan memiliki strategi khusus agar dan dalam memasarkan produk dapat terjual banyak. Dengan strategi personal selling, seorang marketer dalam langsung mengetahui bagaimana respon dari konsumen tersebut. Internet marketing zaman semakin berubah, teknologi semakin canggih. Seorang pengusaha harus dapat mengikuti perubahan zaman. Bagaimana macam strategi pemasaran produk juga harus diterapkan, tidak terkecuali internet. Batik Pesisir Pekalongan memasar produknya menggunakan media sosial, email, bahkan link bisnis. Hal ini diterapkan agar menarik minat pembeli serta generasi muda. Batik yang sebelumnya dijadikan hanya sebagai pakaian resmi dan jarang diminati generasi muda, sekarang sudah menjadi tren fashion. Maka dari itu Batik Pesisir berusaha mengikuti perkembangan zaman dalam memasarkan produknya agar mudah dijangkau oleh konsumen dan juga untuk mengait generasi muda agar lebih menyukai batik. Generasi milenial lebih suka dengan sosmed, jadi pendekatan promosi yang diambil yang berbasis sosmed, misal Instagram, Facebook, Twitter. Kami mendekatkan diri dengan konsumen, terutama generasi milenial, dalam memasarkan produk. Dampak dari beberapa strategi bersaing dan strategi promosi. Batik pesisir semakin dikenal oleh para konsumen atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari strategi promosi
Batik Pesisir Pekalongan selain untuk menarik konsumen, juga agar masyarakat lebih sadar merek dan kualitas dari produk yang diproduksi oleh Batik Pesisir Pekalongan. Batik Pesisir Pekalongan memiliki banyak relasi ataupun jaringan, baik itu dari media cetak, media elektronik, desainer, pemerintah, wartawan, online dan maupun offline. Dengan adanya strategi bersaing seperti diferensiasi produk, mengembangkan inovasi dan kreativitas, serta pelayanan yang ramah dan prima dapat banyak konsumen, karena konsumen memiliki kesan positif terhadap Batik Pesisir Pekalongan. Ini dapat dijadikan seorang konsumen untuk membeli produk di Batik Pesisir Pekalongan maupun merekomendasikan ke teman maupun keluarganya agar membeli batik di Pesisir Pekalongan. Angka penjualan meningkat sesuai dengan target penjualan. Hal ini disebabkan oleh penerapan strategi bersaing dan strategi promosi yang sudah diterapkan. PR berperan penting dalam memberikan informasi yang sehat dan positif kepada masyarakat di tengah polemik perkembangan teknologi komunikasi yang banyak pula menyebarkan berita hoax atau fake news. PR harus dapat memberikan informasi yang memperhatikan pluralisme dan kultura sensitif yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Demikian pidato dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.